orang merokok. Iya. Ketika tidak pernah merokok, apa sih nikmatnya? Pahit. Benar. Tapi karena itu dibiasakan rokok 1 kali, ada rasa masuk. Ketika ada rasa masuk, ketika tidak merokok ada sesuatu yang kurang nikmatnya. Demikian juga orang melakukan puasa, orang melakukan japam, atau orang melakukan sembahyang. Ketika kita lakukan sering jadi kebiasaan, ada keterikatan untuk sembahyang. Betul. Ketika tidak melakukan itu ada sesuatu yang kurang pada diri kita sendiri. Dan itu harus dimulai dari diri kita, tidak dari orang lain. Bisa nggak Mas Joko membuka sedikit bentuk japam yang Mas Joko ucapkan, kemudian bagaimana membuktikan keberhasilan puasa itu? Ya, terima kasih. Saya melakukan japam yang pertama Gayatri Mantra. Bait pertama saya ulang-ulang sampai 108 kali. Iya. Yang kedua saya menyebut salah satu nama Semaranam, salah satu nama dewa. Ista, Saya pemuja Dewa Siwa. Ista Itu Dewata. saya lakukan berkali-kali sampai putaran bisa 108 kali kali 3. Tetapi cara mengucapkan tidak Om Namah Shivaya, Om Namah banyak begitu tidak. Saya sesuaikan dengan keluarnya masuknya napas, Pak. Saya hirup napas, Om Namah Shivaya itu sesuai dengan apa namanya panjangnya itu. Saya tahan, saya keluarkan, baru saya hitung 1 kali. Saya hirup lagi dengan dalam hati ucapan saya Om Namah Shivaya. Saya tahan, saya keluarkan lagi. Yang saya peroleh apa? Perubahan hidup saya banyak. Pikiran galau tidak ada. Artinya berkurang pikiran galau. Dan saya merasakan lebih rileks, lebih fresh. Dan konsep saya kaitkan dengan keberadaan energi. Iya. Nah, ketika orang menghirup udara, apalagi di hutan, lebih panjang, lebih lama, ditaruh di tubuh kita, di paru-paru, di perut kita, kemudian ditahan, oksigen kita banyak, kemudian dikeluarkan. Dengan demikian kalau ilmu kesehatan itu diulang-ulang, ya pembuluh darah yang tersumbat bisa terbuka, sehingga pikiran kita secara rasio fresh. Nah, begini Mas, di Bali dalam pernapasan, dalam kehidupan tatanan di lontar-lontar itu banyak menyebut nama Tuhan, yaitu dengan sebutan dasa aksara, Sabata I Namah Shivaya. Nah, bagaimana konsep Sabata I Namah Shivaya yang ada di konsep yang ada di Bali, lontar di Bali, apakah ada juga di Hindu Jawa, Mas? Ya, itu tetap digunakan. Nah, bagaimana menurut proses Mas ini? Kebetulan kami sedang penelitian yoga aksara. Terima kasih. Itu kita kaitkan dengan, kalau Bapak melihat apa yang ada di Alas Purwo ini, kenapa ketika saya ditanya oleh teman-teman Bali, siapa yang melinggih, pasti kalau dijawab Sang Hyang Widi tidak pernah puas. Yang disetanakan di sana Sang Hyang Pramesti Guru. Apa buktinya? Di sebelahnya itu ada namanya Sengker Raja Kalacakra. Sengker Raja Kalacakra itu adalah dasaksara, 2 dasaksara Jawa yang belum hilang. Kalau di Bali kan tinggal 18, di sini 20. Ini aksara Jawa ini adalah disebut dengan Raja Kalacakra. Raja Kalacakra itu ilmunya Batara Siwa yang diajarkan oleh Batara Wisnu. Itu untuk ruwatan kalau di Jawa, 2 dasaksara. Namanya kitabnya Murwakala. Murwa itu purwa awal, kala itu waktu. Mula bukane gelare jagat, bahasa Jawanya begitu. Nah, sehingga segala satu bentuk keinginan-keinginan negatif akan kembali. Nah, di Jawa ini kalau orang melakukan ruwatan ini diraja. Jadi Ajna Cakra. Yang diraja sini Yomorojo, Joromoyo, Yomaranini, Romoyo, ada 8 yang digabung di situ, sehingga kala-kala tidak akan berani mendekat. Kalau bahasa sastranya demit randulit setan radoyan kala padha lunga. Kenapa? Karena Ajna Cakranya sudah memancar. Nah, terus ketika Mas Joko, saya yakin Mas Joko sudah mendalami bidang kejawen atau Hindu Jawa, bagaimana mengolah aksara yang ada itu ke dalam diri Mas Joko? Ini, terima kasih.
Saya berbahagia sekali ini ada pertanyaan seperti itu. Jadi aksara itu dimasukkan ke dalam, artinya ketika mengucapkan aksara itu harus disesuaikan dengan nafas. Nggih. Jadi Om Nama Siwa Sabata Ai Nama Siwaya itu tidak hanya sebatas diucap, Iya, tapi terus? ketika dihirup itu juga sama. Sehingga ada balancing antara yang dihirup kemudian dikeluarkan dengan kata-kata, karena sudah ditahan di sini keluar. Lah, apa namanya, menghirup napas, Yeah. menahan napas, mengeluarkan napas, itu kan ang ung mang. Ya. Mang itu eswara sebenarnya kan saktinya siwa. Siwa itu penetral. Sehingga kata-kata terakhir yang diucapkan setelah kita menghirup napas, maka dikeluarkan kata-kata itu kata-katanya siwa. Kalau pendeta itu kan siwaraga itu, Ya, siwaraga. dia menghadirkan siwa sehingga kata-katanya adalah kata-kata siwa, badan wadahnya dipinjam, kan begitu. Nah, kita sebenarnya juga sama, tidak tergantung pada pendeta, walaka atau yang sudah dipangku. Yang penting mau berlatih, mau melaksanakan, maka kata-kata itu akan punya taksu. Jadi mengeluarkan itu disesuaikan dengan napas. Sabata Ai Nama Siwaya Isabata Ya Nama Siwa. Sana juga sama, dimulai dari ya kembali kepada ya. Ya itu adalah nama lain daripada Sang Hyang Siwa. Dari Siwa kembali kepada Siwa. Butuh proses, butuh latihan untuk menghidupkan mantra-mantra itu. Dan butuh upawasa. Jadi jangan dipikir kalau hafal sudah bisa, jangan. Jangan. Maka saya ini sekarang sedang mengembalikan bagaimana konsep Jawa kalau dulu Ya, itu orang mau berguru, ya, itu penting tuh, Mas. harus sujud kepada orang tua. Orang dulu mau berguru walaupun tidak Hindu, sungkem pada sewana, kakinya orang tua laki-laki dikumpulkan itu dicuci untuk raup, diminum baru berguru. Saya kemarin melakukan itu. Melakukan ritual itu pada sewana. Sebelum saya upawasa pertama, saya cuci kakinya. Saya pakai raup, saya minum. Bagi saya restu orang tua itu adalah restunya Siwa. Makanya Linggayoni, simbol laki-laki dan perempuan, itu setananya Siwa, Lingga. Sehingga orang berbakti kepada Siwa tapi tidak berbakti pada orang tuanya, impossible. Nah, Mas selama mendalami kewaskitaan, saya sebut gitu, ajaran spiritual, kebetulan Mas sebagai ketua PHDI di Tegal Delimo ini, di masyarakat secara umum sudah tahu bahwa daerah Alas Purwo ini adalah daerah gaib atau misterius. Nah, kira-kira dengan ajaran kejawan atau kejawan yang Mas Joko miliki, dapat nggak merasakan atau melihat dengan indera keenam, dengan kulit, dengan perasaan spiritual Mas yang paling dalam? Pernah nggak merasakan bahwa di sini betul-betul memang misterius? Ya, kalau seperti itu melihat tidak. Tapi kalau merasakan bulu berdiri itu ya sering. Saya kira setiap orang juga ketika fokus, concern, hatinya juga sama dengan pikirannya, nyambung. Nah, pasti dia akan berdiri. Apalagi hanya cerita saja ya, ketika nyambung berdiri, bulu berdiri. Seperti itu. Itu indera yang lewat kulit. Kalau melihat saya belum pernah melihat. Nanti kalau saya pernah bilang melihat, wah ini namanya berbohong pada diri. Benar itu. Nah, terus dengan banyaknya masyarakat mengatakan bahwa lingkungan Alas Purwo ini adalah lingkungan gaib, spiritualnya luar biasa, bahkan sinyal pun tidak ada di sini. Nah, apakah Mas sudah kepekaan Mas sampai ke sana ya? Ya, gini. Kalau ngomongkan saya peka begitu juga tidak. Saya kembali. Saya bisa merasakan. Karena apa? Hakikat ketuhanan itu jatine rasa. Betul. Hanya bisa dirasakan. Betul. Tidak bisa dilihat. Ada beberapa orang, Pak Joko, tidak sombong. Saya sudah bisa bertemu dengan Nak Betara Lingsing Alas Purwo. Yang dibutuhkan saya semua juga tahu. Terima kasih Bapak sudah tahu, sudah melihat.
saya belum punya kemampuan di bidang itu. Nggih. Tapi kalau rasa Iya betul. bisa. Sebab agama itu adalah rasa, nggih. Atmana studi kepuasan batin, Nah, kemudian dengan proses puasa yang Mas Joko lakukan itu minimal ada kepekaan. Nah, Nggih, paling kepekaan. tidak ada perubahan diri juga. Perubahan diri. Nah, saya kembalikan tadi, saya ingat kepada apa yang disampaikan tentang dua daksaksara. Aksara yang Ya, ada di sini, ya. ya, mohon Mas. Gini, positif negatif, maka kalau yang namanya mantra Sabata Ai Nama Siwa dibalik, kenapa harus dibalik? Kan dibalik. Ini positif negatif dijadikan satu. Dalam konsep Jawa itu ada Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonya Mogo Bodongo Ngoto Bogomo Nyoyo Joto Polo Wasodoto Korocono. Itu dibalik. Ketika sudah dibalik, itu harapannya ini ada positif negatif menjadi satu, sehingga ada perana, Ya. ada aura yang mengalir di sana, ada energi yang memancar. Baru dimasukkan mantranya Yomorojo, Joromoyo, Yomarani, Niromoyo, Yosilopo, Polosio, Yosio, Coco, Yosio, Yosihomo, Mosio, Ilang Sirno lah gitu. Konsep aksara Jawa. Jawa. Oke. Itu di Jawa diyakini bahwa itu adalah ilmunya Siwa, sehingga yang mewedarkan itu Batara Wisnu. Lah di Jawa dalang ruwat itu disebut Kandabuana karena apa? Titisan Batara Wisnu. Sehingga yang diwejangkan Siwa karena apa? Kala itu hanya kalah dengan Siwa karena putranya Siwa. Maka yang menurunkan ilmu Raja Kalacakra itu adalah Siwa untuk mengantisipasi Batara Kala, kan begitu. Ya, berarti aksara Jawa hampir mirip dengan Bali. Kalau di Bali itu adalah aksara bermula dari Hana Caraka Data Sawala Maga Bange. Batanga. Ya, sampai di sana. Kalau di Jawa Maga Batanga. Doto Sawolo Doto Mogo Sumogo. Bodongo. Oh, berarti ada terus apakah di Jawa, budaya Jawa mengenal istilah dase aksara itu? Oh, dasaksara itu ajaran Hindu yang dikenal. Oh, ajaran Hindunya. Iya. Kalau di Jawa dua daksaksara. Ya, jadi aksara Jawa. Tetapi yang namanya dua daksaksara tadi diyakini bahwa itu punya kekuatannya Batara Siwa. Begitu. Jadi dengan mengucapkan aksara Jawa yang Mas Joko lakukan dan informasikan tadi, bisa nggak aksara-aksara yang sakral itu digunakan untuk menjaga diri, membentengi diri, atau istilahnya disebut dengan panjara. Panjara itu artinya membentengi diri. Ya, itu memang ditaruh di sana itu sebagai benteng. Ya. Artinya ketika ada orang berniat jahat juga tidak bisa masuk. Tidak sebatas ditaruh di pura, tapi ditaruh di dalam hati kita, gitu loh. Karena sesungguhnya hati itu kan setananya Atma. Atman Brahman, Atman Aiki. Atma Hridayu, ya. Iya, Atma Hridayu. Yang terakhir Mas, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana Mas Joko mengimplementasikan atau mengembangkan ajaran Mas Joko ini kepada keluarga, kepada umat Hindu Jawa? Terima kasih. Gitu, jadi keluarga justru peminatnya sedikit, tapi sedikit-sedikit saya pengaruhi karena berjauhan. Anak-anak kita berjauhan, tidak tinggal bersama. Di Bali semua. Kalau kita tularkan pada orang tertentu, ada dua pemangku yang setiap hari kita ajak belajar. Ada itu Mas? Ada dua pemangku muda-muda yang saya ajak belajar dengan satu pemikiran bahwa segala sesuatu itu bisa sidi kalau ada laku. Jadi tidak bisa. Ratnakara dulu sebelum jadi Maharsi harus bertapa untuk menjadi Maharsi Walmiki. Padahal dosanya juga banyak saat itu. Dengan dayanya tapa, karmanya terbakar, lahir Resi. Pemangku juga sama. Tidak bisa sebatas menghafalkan mantra. Kalau cuma hafal, hangkung, nah ini tidak hidup mantra itu kan. Karena hidupnya mantra itu harus bersamaan dengan hati, kata-kata. Itu bersatu. Ada kendala nggak dalam melaksanakan apa yang Mas jelaskan tadi, upawasa dengan mendalami menuju Sangkan Paraneng Dumadi dan lain sebagainya nih? Kendala ada nggak? Ya, setiap perjalanan pasti ada kendala. Kalau awal-awal kita puasa masih 1 hari begitu lapar. Cuma saya punya konsep sederhana.
ketika kita puasa tidak ingat-ingat, tidak nginget-nginget nanti sore makan, saya kira waktu itu berjalan cepat. Berjalan cepat kayak biasa saja. Waktu itu terlalu cepat. Iya. Kecuali kalau ngebleng, Pak. Oh. Kalau ngebleng itu saya merasakan ini ya, bukan 24 jam itu begitu lamanya karena nggak tahu siang, nggak tahu malam saya di dalam kamar. Tapi kalau puasa masih bisa aktivitas, itu tidak berat, biasa-biasa saja hanya karena kebiasaan. Ya gangguannya mungkin dengan anak nakal kalau di sekolah kan. Tapi kan kita di sana sekolah. Belajar kesabaran itu bukan guru spiritual kita yang mengajari untuk sabar. Tapi kenyataan di lapangan yang kita hadapi. Istri kita cerewet itu bisa nggak sih? Itu, ya? Iya, Betul, itu sekolah kesabaran. Ya, makanya ada mata pelajaran yang paling susah adalah mata kuliah sabar. Pembelajaran sabar. Benar sekali, Mas. Itu. Oke, terima kasih, Mas. Pemirsa Mahardika Channel dimanapun berada, demikian bincang-bincang kami bersama Mas Joko. Beliau adalah Ketua PHDI Kecamatan Tegadlimu. Kami sedang berada di Alas Purwo untuk melakukan dialog interaktif, melakukan persembahyangan bersama kru Mahardika Channel. Demikian saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.